Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Ramadhani dengan NIM L0212111011 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai molting dan pertumbuhan pada krustasea. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisiologi Hewan Air tahun 2023 yang diampu oleh Ibu Dr. Irmawati SPI MSI. Molting atau ekdisis merupakan proses pergantian cangkang pada krustase. Hal ini terjadi ketika ukuran daging pada krustase bertambah besar, sementara eksoskeletonnya atau cangkangnya tidak bertambah besar, karena pada dasarnya eksoskeleton ini bersifat kaku, sehingga untuk menyesuaikan dengan keadaan, krustase akan melepaskan eksoskeleton lamanya dan membentuk kembali eksoskeleton baru dengan bantuan kalsium. Nah, molting ini terjadi pada krustasea pada saat mereka memasuki fase pertumbuhan atau dan juga fase perkawinan. Molting dipengaruhi oleh faktor fisiologis, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, molting dikontrol oleh hormon, yaitu hormon penghambat metabolisme, hormon penghambat molting atau MIH, dan hormon penghambat perkembangan gonad atau GIH. Dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh autotomi atau ablasi, yaitu metode merangsang molting. Biasanya metode ini diaplikasikan pada budidaya intensif pada kepiting bakau. Molting memiliki 5 tahapan dasar. Yang pertama yaitu immediate post-ekdisis, yaitu tahapan di mana eksoskeleton menjadi lunak atau lembek. Yang kedua ada the succeeding stage, di mana pada tahapan ini eksoskeleton masih lunak namun tetap mampu mendukung tubuh individu. Yang ketiga ada fase the intermolt stage, di mana pada tahapan ini eksoskeleton sudah terbentuk sepenuhnya. Yang keempat ada tahap the premolt atau proekdisis stage, di mana pada tahapan ini krustasea sudah hampir memasuki fase akhir moltingnya. Dan yang kelima atau the final stage of ekdisis, yaitu tahap di mana eksoskeleton sudah mengeras dan kutikula lama dari krustasea sudah terlepas. Secara sederhana, pada saat melakukan molting, krustasea akan melonggarkan penghubung antara jaringan hidup dan kutikula ekstraseluler. Kemudian, secara cepat akan melepaskan diri dari batas kutikula. Setelah lepas, mereka akan mengambil air atau udara untuk mengembangkan eksoskeleton baru yang lebih fleksibel, dan kemudian dengan cepat mengeraskannya untuk pertahanan dan daya penggerak. Kutikula merupakan rangka luar atau eksoskeleton tubuh yang tidak elastis dan akan dilepas seiring dengan pertumbuhan dan setelah penutup baru yang lebih besar dihasilkan. Kutikula terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang pertama yaitu epikutikel luar yang tipis. Yang kedua ada eksokutikula yang lebih tebal dan terklasifikasi, dan endokutikula bagian dalam atau lapisan membran dalam. Endokutikula dan eksokutikula bersama-sama membentuk sebagian besar ketebalan pada eksoskeleton. Setelah terjadi tahap ekdisis, satu-satunya lapisan yang ada adalah epikutikul dan eksokutikul. Dalam beberapa jam, epidermis mulai mengeluarkan endokutikula. Sekresi ini berlanjut hingga udang berada dalam kondisi intermolt saat lapisan-lapisan tersebut telah terbentuk dengan sempurna. Eksoskeleton diproduksi oleh salah satu lapisan sel epidermis atau hipodermis yang terletak tepat di bawahnya. Eksoskeleton ini memiliki 4 lapisan utama, yaitu epikutikel terluar, eksokutikul, endokutikul, dan lapisan membran dalam. Lapisan ini terdiri dari berbagai kombinasi lipid, kitin, protein, dan garam kalsium. Beberapa bagian eksoskeleton seperti membran artrodial yang menghubungkan segmen kaki dan tubuh tidak mengalami pengapuran untuk mempertahankan fleksibilitasnya. Pada saat kepiting bakau telah matang gonad dan akan melakukan perkawinan, mereka akan didahului oleh proses molting. Kepiting bakau atau Scyllacerata mengalami ganti kulit sebanyak 18 kali dari stadia instar atau stadia awalnya hingga dewasa. Kepiting dalam pertumbuhan dan siklus hidupnya mengalami molting sebanyak 2-5 kali dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Frekuensi molting ini lebih sering terjadi pada stadia awal atau instar dibandingkan pada stadia dewasanya. Dalam proses molting terdapat satu hormon yang bekerja yang disebut dengan hormon ekdison. Secara berkala, sel-sel neurosekretori di dalam otak menggunakan suatu hormon otak atau ekdisiotropin, di mana hormon ini merangsang kelenjar protoraks untuk menghasilkan ekdison.
Selanjutnya, ekdison ini merangsang pertumbuhan dan menyebabkan epidermis menggetahkan suatu kutikula baru, yang menyebabkan dimulainya proses pengelupasan kulit atau molting. Ekdison secara kontinu atau berlanjut dihasilkan sampai pengelupasan kulit menjadi dewasa. Ekdison berperan memegang sintesa RNA dan protein yang diperlukan pada proses pembentukan kepingan-kepingan imaginal. Pada eye stalk atau tangkai mata krustasea terdapat satu hormon penghambat molting dan perkembangan gonad. Oleh karena itu, dengan menghilangkan atau penghilangan X organ penghasil hormon penghambat molting dan tangkai mata melalui proses ablasi, maka hal ini dapat meningkatkan frekuensi molting. Gambar berikut ini merupakan gambar yang menerangkan proses terjadinya molting pada lobster, di mana diawali pada bagian A, yaitu lobster telah menyerap banyak mineralisasi dari kerangka luar lamanya. Eksoskeleton terbelah di persimpangan dada dan perut thoraabdominal membran ruptur. Kemudian, karapas diangkat. Setelah itu, fase aktif dimulai, yaitu dengan menggugurkan cangkang di kepalanya, dan terjadi pencabutan eye stalk atau tangkai mata. Setelah itu atau di bagian C, yaitu terjadi pengguguran cangkang abdomen dimulai saat akhir pengguguran cangkang di kepala. Kemudian bagian D, yaitu pengguguran cangkang periopod dimulai dengan gerakan peristaltik coxopodid setelah setengah dari kulit abdomen telah ditarik. Kemudian bagian E, di mana terjadi kinerja paralel pengguguran cangkang di abdomen dan periopod. Dan yang terakhir atau di bagian F menunjukkan bahwa terjadi penarikan kulit segmen abdomen terakhir atau uropoda dan telson ketika ketegangan otot antara cephalothorax dan abdomen menumpuk sesaat sebelum 2-3 ekor menyelesaikan ekdisis. Tahapan-tahapan molting. Jadi secara garis besar molting ini terdiri atas 3 tahapan. Adapun tahapan pertama yaitu tahap premolt atau fase premolt, di mana tahapan ini dikenal sebagai tahap persiapan untuk mencapai molting, di mana fase ini merupakan fase pengumpulan ion kalsium dalam lambung yang berasal dari jaringan kulit maupun dari lingkungan perairan. Akibat dari pengumpulan ion kalsium ini terbentuk kerikil kapur berwarna putih yang disebut dengan gastrolit. Yang kedua yaitu ekdesis atau fase molting, yaitu fase di mana pelepasan cangkang dan pengangkutan ion kalsium untuk memenuhi jaringan kulit baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Sehingga ketika mencapai fase ini, lingkungan perairan akan menjadi asam atau pH-nya menjadi rendah karena pengaruh dari pengangkutan ion kalsium untuk memenuhi jaringan kulit pada pembentukan eksoskeleton baru. Fase ini merupakan fase tersingkat namun merupakan juga fase terpenting di dalam molting. Fase ini melibatkan perubahan besar dalam kecepatan absorpsi beberapa ion, terutama magnesium dan ion lain, terkait dengan serapan air yang cepat dimulai pada tahap pembuatan akhir. Pada fase kedua ini juga terjadi peningkatan sementara tekanan hemolim introstatik dan juga penurunan laju konsumsi oksigen dan peningkatan laju produksi karbon dioksida serta asam laktat. Fase yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah post-molt atau recovery dari molting, merupakan fase di mana gastrolit yang terbentuk dalam lambung diuraikan oleh asam lambung untuk memenuhi kalsium tubuh karena telah berkurang setelah digunakan untuk pembentukan eksoskeleton baru. Pada fase ini biasanya hewan krustase akan kembali memakan eksoskeleton lamanya yang sebelumnya telah ditanggalkan, di mana hal ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan kalsium tubuhnya yang berkurang karena penguraian gastrolit tidak cukup. Terdapat 3 variabel yang menginduksi molting dan kesuksesan ekdisis. Yang pertama yaitu panjang fotofase, yang kedua konsentrasi seimbang hormon molting atau ekdisteroid dan hormon penghambat molting atau MIH. Dan variabel yang ketiga yaitu tergantung dengan temperatur air. Demikian penjelasan saya terkait molting dan pertumbuhan pada krustase. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.